Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan audit kredit. Hari ini kita akan membahas tentang audit sampling, di mana pada pertemuan pertama kita telah membahas tentang produk kredit, kemudian kita membahas tentang analisa laporan keuangan, kemudian analisa sumber dan penggunaan dana. Pada pertemuan keempat kemarin kita juga telah membahas tentang analisa arus kas. Kemudian analisa kredit modal kerja, di mana di analisis kredit modal kerja karena waktunya juga butuh waktu yang cukup lama. Waktu itu kita pecah menjadi dua. Kemudian pertemuan selanjutnya atau pertemuan ketujuh itu kita membahas tentang analisa kredit investasi. Kemudian yang pertemuan ke-8 itu kita membahas tentang pihak-pihak terkait dalam proses pemberian kredit. Kita membahas tentang siapa saja yang melakukan proses pemberian kredit. Tentu dalam praktiknya tidak ada satu unit pun yang mengerjakan dari proses awal sampai akhir. Jadi ada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses pemberian kredit. Kemudian kita membahas tentang tujuan, prinsip, dan skop audit kredit. Hari ini kita akan membahas tentang audit sampling. Kalau bicara tentang sampling, kita sebagai auditor tentu ini bukan hal yang baru. Lebih-lebih juga para praktisi audit di lapangan karena waktu terbatas, ya, biaya terbatas, orang terbatas, ya, SDM terbatas, maka kalau dihadapkan dengan populasi yang banyak, tentu mereka akan melakukan sampel, mengambil sampel. Ya. Yang jadi masalah adalah keterwakilan dari sampel yang diambil. Jangan sampai kita salah dalam mengambil sampel, sehingga hasil akhir atau kesimpulan akhir pada saat selesai melakukan pemeriksaan menjadi tidak akurat karena sampel yang kita ambil tidak mewakili dari populasi yang ada. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian populasi, kemudian pengertian sampling, kemudian tahapan penentuan sampling, unsur yang mempengaruhi sampling, kemudian resiko sampling, kemudian ada teknik sampling yang biasa kita lakukan dalam pemeriksaan. Kemudian nanti kita juga akan membahas atau membuat contoh untuk sampling judgment sampling. Data-data yang kami gunakan adalah data bukan data yang sebenarnya, hanya sebagai gambaran bagi para auditor atau para mahasiswa tentang bagaimana menggunakan sampling. Hari ini kita akan mempraktekkan atau membahas tentang judgment sampling, ya, dengan menggunakan data dummy atau data-data contoh nanti ada data di Bank Jaya yang ada di cabang Jogja. Ya. Data tersebut hanya sebagai gambaran saja, sehingga dari populasi yang ada, kemudian kita melakukan adjustment dengan berbagai kriteria yang ada. Sebelum kita bicara jauh tentang
judgment sampling, kita akan membahas dulu tentang pengertian sampling. Sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap pemeriksaan yang kurang dari 100%. Jadi kalau sampling itu pasti pemeriksaannya kurang dari 100% terhadap item-item yang berkaitan dengan akun yang kita periksa. Kalau dalam hal ini kita akan memeriksa kredit. Jadi yang akan kita periksa itu adalah akun-akun atau permasalahan-permasalahan terkait kredit. Bisa itu nanti kita memeriksa file kreditnya, bisa kita memeriksa pencadangannya, kemudian kita memeriksa transaksi-transaksi terkait pencairan, pembayaran bunga, pelunasan, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tadi tentang sampling, di mana item-item yang terkait dengan objek yang akan diperiksa, itu tentu mereka itu tentu akan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Ya. Contoh sampling. Ya. Sampling, kita mengambil sampling 50 debitur dari 200 debitur atau dari 150 debitur kita ambil 50 debitur. Tentu 50 debitur itu yang kita ambil memiliki kriteria-kriteria tertentu, misalnya 50 besar ya. Dilihat dari outstanding harus kita periksa, mungkin punya kebijakan begitu, atau seluruh NPL harus kita periksa untuk meyakini bagaimana aspek legalnya sudah aman atau belum, karena intinya kalau kredit itu sudah NPL, kecenderungan untuk penyelesaian dilakukan secara melikuidasi jaminan. Sehingga pada saat melikuidasi jaminan, bank tidak akan mengalami masalah karena perjanjian kredit dan pengikatan jaminan telah dilakukan secara sempurna. Selain itu, kalau kita memeriksa NPL, tentu kita akan memeriksa bagaimana prosedur pemberian kreditnya, ada penyimpangan atau tidak, proses-proses yang dilakukan sudah mengikuti ketentuan yang ada belum. Terus kita juga harus memeriksa adakah terjadi rekayasa dari proses pemberian kredit sehingga mengakibatkan kredit itu menjadi bermasalah, atau memang kredit tersebut karena adanya resiko bisnis sehingga debitur akan mengalami bermasalah yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan kewajibannya tepat pada waktunya sehingga kreditnya macet. Langsung kita ke di dalam sampling. Di sampling ini kita akan mengenal istilah populasi, kemudian ada sampel. Ya. Sampling adalah metode pemeriksaan yang kesimpulannya terhadap populasi yang diteliti didasarkan pada hasil pengujian terhadap sampel. Sedangkan sampel sendiri, kalau kita lihat, sampel itu ini, sampel adalah merupakan sekelompok. Ini merupakan sekelompok atau elemen yang diambil dari populasi sini. Sampel juga bisa diartikan sebagai bagian dari populasi yang dipilih, kemudian akan diteliti, dan sampel ini adalah merupakan perwakilan dari seluruh populasi yang ada. Jadi kalau kita tadi bicara bahwa di cabang Jogja memiliki 500 debitur,
kita ngambil sampling sebanyak 200 debitur, maka 200 debitur ini adalah bagian dari populasi ini. 200 debitur ini adalah yang mewakili dari populasi yang ada. Jadi debitur yang dijadikan sampel ini akan menunjukkan keterwakilan dari populasi yang ada. Kemudian populasi. Populasi itu sering dikenal dengan field atau universe, yaitu sekumpulan data yang menjelaskan beberapa kejadian yang menjadi perhatian bagi pemeriksa. Populasi juga dapat diartikan sebagai kumpulan yang lengkap dari komponen atau kelompok data yang akan menjadi objek pemeriksaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampling adalah pemeriksaan yang dilakukan kurang dari 100%. Karena dalam sampling pengujian tidak dilakukan terhadap seluruh anggota populasi ini. Jadi fokusnya hanya debitur yang mempunyai kriteria kemudian dikelompokkan atau dijadikan satu, yang itu yang akan menjadi objek pemeriksaan. Dan sampel ini harus mewakili, ya. Jadi keterwakilan dari populasi yang ada ini adalah sangat penting. Oke, kita lanjut ke pentingnya sampling. Pentingnya audit sampling menyebabkan teknik bisa diterima sebagai teknik audit. Dalam lingkungan usaha modern, adalah hal yang tidak ekonomis dan tidak praktis untuk memeriksa seluruh transaksi atau seluruh debitur kalau kita bicara di konteksnya pemeriksaan kredit. Jadi ini dianggap tidak ekonomis, ya. Makanya sebelum melakukan pemeriksaan kita akan melakukan pemetaan tentang potensi risiko yang ada di cabang situ, ya, terkait dengan debitur-debitur yang ada di sana. Kita petakan, ya. Petakan dulu, berarti kita menentukan kriterianya yang debitur-debitur yang bagaimana yang akan kita periksa. Dengan adanya sampling ini bisa digunakan untuk menguji secara cepat, ya. Jadi dibanding kita memeriksa semua populasi yang ada, tapi dengan adanya sampling ini berarti bagi auditor ini akan memberikan kesempatan untuk memeriksa secara lebih mendalam dan lebih cepat dibanding kalau mereka itu akan memeriksa seluruh populasi yang ada. Oke, kita langsung ke tahapan penentuan sampling. Tahapan penentuan sampling pertama itu harus ada pemilihan, ya, dari populasi yang ada ini, kemudian dipilih sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian tahapan kedua itu adalah melakukan evaluasi, ya, dari yang dipilih tadi, apakah sampel yang dipilih itu telah memiliki keterwakilan dari populasi yang ada. Jadi pada saat berjalan, sampling ini juga bisa ditambah, bisa dikurang, ya, sesuai dengan kebutuhan. Lanjut kita ke unsur yang bisa mempengaruhi sampling. Permasalahan utama dalam penentuan sampling adalah keterwakilan atau representasi anggota populasi dalam sampel yang dipilih. Ada 4 hal yang mempengaruhi hasil sampling, yaitu unit populasi, kemudian ada standar deviasi, kemudian tingkat keandalan dan kesalahan sampling. Ketetapan akurasi sampling ditentukan oleh kesalahan sampling.
Kesalahan sampling semakin kecil, maka hasil samplingnya semakin tepat. Semakin besar kesalahan samplingnya, maka hasil samplingnya semakin tidak tepat. Artinya, jika kita sebagai auditor menghendaki hasil sampling yang mendekati kondisi sesungguhnya, maka kita harus mengusahakan kesalahan sampling yang sekecil mungkin. Hal ini bisa diperoleh jika auditor atau kita sebagai auditor memperluas unit sampelnya. Dengan demikian pula sebaliknya. Jadi kesalahan sampling itu adalah sebanding terbalik dengan jumlah unit sampelnya. Oke, kita langsung ke risiko. Risiko sampling. Jadi pada saat kita melakukan sampling atau menggunakan sampling ini tentu ada resikonya. Risiko sampling adalah risiko karena kesimpulan yang diambil berdasarkan sampel berbeda dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan keseluruhan populasi bila atas sampel dan populasi tersebut diterapkan prosedur audit yang sama. Dengan kata lain, risiko sampling adalah risiko di mana auditor mengambil kesimpulan yang salah tentang populasi karena sampel yang diperiksa tidak mewakili populasi tersebut. Terdapat dua jenis risiko sampling dan setiap jenis risiko tentu memiliki dampak yang berlawanan terhadap pemeriksaan. Kedua jenis risiko tersebut adalah sebagai berikut. Risiko di mana auditor menyimpulkan bahwa dalam pengujian pengendalian, risiko pengendalian ini lebih rendah dari yang sebenarnya, atau dalam pengujian substantif di mana auditor menyimpulkan bahwa tidak ada kesalahan yang material, sementara yang sebenarnya adalah terdapat kesalahan material. Risiko jenis ini mempengaruhi efektivitas audit dan cenderung untuk membawa audit pada opini yang keliru. Lanjut kita ke risiko di mana auditor menyimpulkan dalam pengujian pengendalian bahwa risiko pengendalian itu lebih tinggi dari sebenarnya. Ini adalah kebalikan dari poin 1. Atau dalam pengujian substantif ini di mana debitur menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan yang material sementara yang sebenarnya adalah tidak ada kesalahan material. Risiko jenis ini mempengaruhi efisien audit dan biasanya menyebabkan auditor untuk melakukan pekerjaan tambahan untuk menguji kembali kesimpulan awalnya. Jadi dengan ada kesalahan ini, mereka akan memperpanjang waktu sehingga waktu yang dialokasikan untuk memeriksa yang sebenarnya tidak salah ini menjadi lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih banyak. Seharusnya waktu itu bisa dialokasikan untuk pemeriksaan yang lain. Risiko sampling tidak dapat dihindari jika menggunakan prosedur sampling. Risiko sampling dapat dikurangi dengan menambahkan jumlah sampel dan memilih unit sampel secara acak. Sebagai tambahan, risiko sampling dapat dikuantifikasi dan dikendalikan melalui penggunaan sampling statistik. Lanjut kita ke teknik sampling. Teknik sampling ini ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ini terdiri dari sampel random sampling, kemudian sampel acak, stratifikasi proporsional, kemudian ada
sampel stratifikasi tidak proporsional. Kemudian untuk non-probability sampling ini terdiri dari sampling sistematis, kemudian ada sampling kuota, kemudian ada sampling insidental, ada juga purpose sampling. Lanjut kita ke teknik probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampelnya. Jadi yang tadi jumlah di cabang ada 500 debitur, kemudian dipilih menjadi 170 atau 150. Artinya jadi dari 500 itu setiap unsur dari jumlah debitur tadi itu memiliki peluang yang sama untuk diambil sampelnya. Nah, itu tergantung dari kriteria yang ditetapkan oleh auditor. Sampelnya itu yang menjadi dasar sampel atau yang jadikan sampel itu tentu akan memiliki kriteria-kriteria tertentu. Kemudian teknik ini, probability sampling ini meliputi simple random, stratifikasi sampel proporsional, stratifikasi sampel tidak proporsional, kemudian ada sampling area, kemudian ada sampling menurut daerah. Lanjut kita ke simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampelnya dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi ini dianggap homogen. Ya. Jadi ini dari populasi ini kemudian diacak, gitu ya, diambil secara acak, kemudian dikumpulkan, dan ini menjadi sampel yang nantinya akan kita periksa. Lanjut kita ke stratifikasi sampel. Stratifikasi sampel adalah prosedur pengambilan sampel di mana populasi target dipisahkan menjadi segmen atau strata yang unik dan homogen. Kemudian sampel acak sederhana dipilih dari setiap segmen stratum. Sampel terpilih dari berbagai stratum digabungkan menjadi satu sampel. Kemudian stratifikasi sampling merupakan salah satu jenis probabilitas sampling yang dapat kita gunakan. Jadi dari 500 debitur tadi bisa kita stratai, ya, kita kelompokkan. Misal plafon di atas 500 juta, kemudian ada 200 sampai 500, kemudian 200 sampai 100 juta, kemudian di bawah 100 sampai 50 dan kemudian 50 juta ke bawah, ya, dibikin strata. Atau bisa juga berdasarkan kolektibilitas, ya, kolektibilitas lancar berapa, dalam perhatian khusus berapa, kemudian kurang lancar berapa, diragukan macet berapa. Atau bisa juga berdasarkan jenis kreditnya, ya. Bisa kredit modal kerjanya berapa, kredit investasi berapa, kredit KPR, KPM berapa, dan lain sebagainya. Dan dari pengelompokan tersebut kemudian diambil, ya. Misal seandainya kredit dengan outstanding di atas 200 juta ke atas akan diperiksa semua, ya. Kemudian 200 sampai 100 mungkin 50%, ya, 100 sampai 50 dia punya kebijakan 25%, kemudian yang NPL itu harus 100% dan lain sebagainya. Lanjut kita ke
non-probability sampling. Ya. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi sampling sistematis, kuota, eksidental, purpose, dan jenuh atau snowball. Sampling sistematis. Sampling sistematik adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 debitur, dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai 100. Kemudian pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, ya. Mungkin 1, 3, 5, dan lain sebagainya. Atau kelipatan, mungkin kelipatan 1 atau kelipatan 5, jadi 1, 5, 10, 15, dan lain sebagainya. Atau kelipatan genap, ya. 2, 4, dan lain sebagainya. Langsung kita ke sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, ketika auditor akan melakukan pemeriksaan ke cabang Solo, gitu ya, terhadap kualitas pelayanan AO. Jumlah sampel yang ditentukan adalah misalnya 100. Debitur. Kalau pengumpulan data belum mencapai 100, maka penelitian itu dipandang belum selesai karena belum memenuhi kriteria. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok, yaitu terdiri dari 5 orang, maka setiap anggota harus menghubungi 20 debitur anggota sampel, atau bisa juga 5 orang tersebut dapat mencari data 100. Jadi mereka tidak dikelompokkan, tapi mereka akan bareng-bareng untuk mencari data debitur. Tapi dengan syarat mereka harus bisa mengumpulkan 100 debitur agar sampling kuota ini terpenuhi. Lanjut ke sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan pemeriksa dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang atau orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Lanjut kita ke teknik sampling. Teknik sampling dalam pemeriksaan dapat juga dilakukan dengan metode statistik atau disebut dengan sampling statistik, dan non-statistik atau yang biasa kita sebut dengan judgment sampling. Perbedaan antara keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut. Statistik sampling ini menggunakan rumus atau formula statistik, sehingga judgement yang akan digunakan harus dikuantifikasi lebih dulu sesuai dengan kebutuhan formula. Kemudian sampling non-statistik, ya. Untuk sampling non-statistik itu tidak menggunakan rumus atau tidak menggunakan formula, sehingga judgement yang akan digunakan tidak perlu dikuantifikasi. Jadi sampling-sampling yang diambil ini tergantung dari insting dari auditor itu sendiri, ya, atau kebiasaan-kebiasaan dari auditor sendiri, atau dari data-data yang tahun-tahun sebelumnya, ya. Kemudian untuk pemilihan sampel, kalau untuk sampling statistik ini harus acak. Kalau sampling non statistik ini boleh acak, boleh tidak. Judgment sampling, ya. Judgment sampling ini apabila menggunakan judgment sampel, auditor harus berusaha semaksimal mungkin
mungkin supaya dapat memilih sampel yang dapat mewakili populasi atau mengikut sertakan item-item yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Ketika berusaha memilih sampel yang representatif, auditor akan memasukkan pemilihan item yang mewakili transaksi yang terjadi setiap bulan, setiap minggu dalam periode akuntansi. Kalau terkait dengan pemeriksaan kredit, maka pemilihan item-item ini harus mewakili dari semua transaksi kredit yang ada di cabang, termasuk transaksi pencairan kreditnya, pembayaran bunga, pembayaran pokok, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Termasuk juga transaksi pelunasan. Kemudian pemilihan saldo akun, ya. Pemilihan saldo akun ini kalau di kredit pemilihan bagi debit, ya, ada outstanding kreditnya yang mewakili dari populasi sehingga proporsi yang besar dan kecil akan diikut sertakan dalam sampel. Jadi juga di dalam pemeriksaan itu juga kita harus juga memeriksa saldo-saldo outstanding yang besar, juga ada sebagian yang kecil. Namun kalau dalam kita melihat dari potensi risiko, tentu kita akan menitik beratkan terhadap saldo-saldo pinjaman yang besar. Hal ini kenapa? Karena potensi risikonya cukup besar. Ya, kalau saldonya sudah kecil, biasanya kalau terjadi masalah kita menjual jaminannya pasti akan tertutup. Tapi kalau masih saldonya besar, tentu seandainya kredit itu bermasalah, maka pada saat kita eksekusi jaminan, tentu itu ada bisa berpotensi ada kerugian karena nilai jaminan yang kita jual tidak bisa menutup semua jumlah kewajiban, baik itu pokok maupun bunga atau denda keterlambatan. Oke, kita langsung ke keuntungan dan kelemahan dari penggunaan judgment sampling. Keuntungan utama dari penggunaan judgment sampling adalah auditor dapat menyesuaikan sampel yang akan dipilih sesuai dengan keadaan. Tapi juga ada kelemahan dengan menggunakan judgment sampling. Kelemahannya adalah apabila metode pemilihan sampel ini digugat, misalnya di depan pengadilan atau debitur yang kita periksa ternyata menjadi masalah dan dipermasalahkan, dan permasalahan itu dibawa ke pengadilan, maka kita sebagai auditor akan mengalami atau bisa mendudukkan auditor itu di posisi yang lemah, ya, karena mereka akan mempertanyakan kenapa ada kasus yang begitu besar tapi auditor tidak mengetahuinya, ya. Atau mereka juga akan mempertanyakan kenapa debitur tersebut tidak terperiksa padahal tahun tersebut auditor telah melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya, sehingga menempatkan kita di posisi yang lemah. Tetapi kalau kita menggunakan statistik sampling, kemungkinan kita juga bisa mengelak bahwa sesuai dengan kriteria untuk statistik sampling, debitur itu misalnya tidak masuk kriteria sehingga tidak dilakukan pemeriksaan. Ini kita akan lebih mudah untuk menjawab kenapa permasalahan itu tidak diketahui pada saat kita melakukan pemeriksaan. Oke, kita langsung contoh, ya. Contoh di sini kita menggunakan contoh judgment, ya, judgment sampling. Misal PT Bank Jaya gitu ya, Bank Jaya. Kepala Seke ini memiliki kebijakan apabila debitur itu kurang dari 100 ya di suatu cabang,
itu seluruh debitur tuh harus diperiksa. Tetapi kalau total debiturnya lebih dari 100, maka mereka punya kebijakan bahwa minimal sampelnya itu harus 70% dari outstanding pinjaman. Ya. Dengan prioritas misal ya kredit dengan kategori non lancar ya, atau sering terlambat itu harus diberikan semuanya. Kemudian setelah itu dikelompokkan lagi ada strata 1, strata 2, strata 3. Nah, strata 1 misalnya itu semua kredit yang besar, misalnya 50 besar, 25 besar, 20 besar ya. Kemudian nanti ada strata 2 berapa, strata 3 berapa. Sehingga total sampelnya tetap minimal 70%. Kita lihat contoh, ini datanya kurang bagus, mungkin nanti ada tertabrak ya, nanti ada yang kurang bagus di sini. Kalau kita lihat tadi di cabang Jogja ini mereka memiliki nasabah sebanyak 175 ya. 75 debitur ya. Jadi ada 175, kemudian dari 175 itu kebijakan dari kepala Sky-nya bahwa 25 data nasabah terbesar ini harus diperiksa. Kemudian seluruh nasabah NPL juga harus diperiksa. Yang selanjutnya ada call 2 ya harus diperiksa. Sisanya itu nanti call 1 ya. Sehingga total sampling itu memenuhi kriterianya ya. Kalau kita lihat di sini ada kolektibilitas lancar, di cabang Jogja tadi ada sebesar 64,7, kemudian dalam perhatian khusus ada 27 sekian, kemudian ada kredit kurang lancar ada 3, sekian, diragukan 4, sekian, macet itu 0 ya. Jadi totalnya ada 175 terdiri dari 125 debitur lancar, DPK-nya ada 43, kurang lancarnya 3, diragukannya 4. Ya, dari jumlah tersebut akhirnya kita periksa sebanyak 97 terdiri dari yang 25 besar tadi ya. 25 besar itu totalnya 23,22%, kemudian NPL-nya kita periksa semua ada 7 ya, kemudian ada call 2-nya ada 48, kemudian ada call 1-nya ada 21, jadi totalnya 97. Kalau kita lihat dari persentase itu ada 71,43 sehingga jumlah sampel ini adalah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Sky Bank Jaya. Oke, kita kembali lagi ke data sebelumnya. Jadi kalau kita lihat contoh tadi di Bank Jaya ya, jadi Bank Jaya tadi ada di cabang Jogja itu memiliki debitur sebanyak 175, kemudian dari situ kita periksa yang 25 terbesar saldo outstanding-nya kita periksa semua, kemudian seluruh NPL kita periksa, kemudian dalam perhatian kita
khusus kita periksa, yang lainnya adalah debitur call 1 ya, debitur call 1, sehingga total samplingnya menjadi 71 sekian atau telah memenuhi kriteria ini. Tentu ketentuan tentang kriteria 70% ini bukan hal yang baku. Jadi ketentuan 70% ini tergantung dari kebijakan masing-masing bank ya. Mungkin ada yang harus 60 saja sudah cukup, ada 50 saja sudah cukup, atau malah harus 80 atau 90. Ini tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Kemudian stratanya juga tentu berbeda, atau kriteria-kriteria yang digunakan juga masing-masing bank juga berbeda. Oke, dari apa yang kita bahas di muka dapat kita rangkum ya, bahwa audit sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap populasi atau kurang dari 100% ya. Jadi kita tidak bisa memeriksa 100% dari populasi, maka dilakukan sampling ya. Dengan menggunakan audit sampling, auditor dapat menyimpulkan karakteristik dari populasi di mana sampel tersebut diambil. Audit sampling dapat menggunakan pendekatan statistik dan pendekatan non-statistik. Teknik audit sampling memiliki resiko ya, yang disebut dengan risiko sampling. Risiko sampling adalah risiko karena kesimpulan yang diambil berdasarkan sampel berbeda dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan keseluruhan populasi. Bila atas sampel dan populasi tersebut diterapkan prosedur audit yang sama, dengan kata lain, risiko sampling adalah risiko di mana auditor mengambil kesimpulan yang salah tentang populasi karena sampel yang diperiksa itu tidak mewakili populasi tersebut. Sehingga di sini bahwa keterwakilan dari populasi yang diambil ini sangat penting karena dari kesalahan tersebut mengakibatkan informasi atau kesimpulan terhadap penilaian kredit yang ada di cabang ini tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, sehingga kesimpulan yang disampaikan dalam bentuk laporan hasil audit dan disampaikan ke pihak manajemen itu menjadi tidak sesuai. Lanjut kita ke statistik atau non-statistik sampling ya. Non-statistik sampling mengacu pada penggunaan teknik sampling dalam keadaan di mana auditor mengandalkan penilaian sendiri dalam menentukan berapa besar sampel yang harus diambil. Kemudian item-item mana yang akan dipilih, contohnya tadi debitur-debitur apa aja yang dipilih, kriterianya bagaimana, kemudian mungkin bisa juga transaksi pembayaran bunganya yang bagaimana, untuk debitur-debitur yang nunggak dan yang lancar dan lain sebagainya. Kemudian juga pencadangannya, PPAP-nya, CKPN-nya sudah benar atau belum ya, pembebanan ke nasabahnya sudah dilakukan tepat waktu tidak, ketersediaan dana ada tidak, dan lain sebagainya. Kemudian kembali lagi bahwa penggunaan teknik sampling dalam keadaan di mana auditor mengandalkan penilaiannya sendiri dalam menentukan berapa besar sampel yang harus diambil, item-item mana yang dipilih, dan menentukan tingkat keandalan populasi berdasarkan uji unit sampel. Tapi di non-statistik sampling ini juga ada keuntungannya ya, kalau auditor menggunakan ini. Keuntungannya adalah metode ini dapat
adalah cepat dan murah, sedangkan kelemahannya adalah metode ini cenderung bias dan lebih sulit untuk dipertahankan apabila harus dipresentasikan di hadapan pengadilan pada saat debitur yang kita periksa itu ternyata bermasalah dan permasalahan itu dibawa ke ranah hukum. Lanjut kita ke statistik sampling. Statistik sampling ini mengacu pada penggunaan teknik sampling yang menggunakan teori probabilitas untuk membantu auditor dalam menentukan jumlah sampel, kemudian tingkat keandalan populasi berdasarkan uji unit sampel. Kelebihan dari statistik sampling ini adalah metode ini adalah tidak bias. Unsur samplingnya dapat dipertanggungjawabkan serta lebih mudah dipresentasikan di hadapan pengadilan jika debitur yang kita periksa itu menjadi masalah dan dibawa ke ranah hukum. Oke, saya kira itu teman-teman yang bisa kita sajikan pada hari ini. Kita kembali lagi, saya jelaskan bahwa hari ini kita telah membahas tentang pengertian populasi, kemudian pengertian sampling, tahapan penentuan sampling, kemudian unsur-unsur yang mempengaruhi sampling, kemudian teknik sampling itu ada statistik sampling dan non-statistik sampling, yang tentu masing-masing teknik tentu ada kelemahan dan kekurangannya. Oke, itu saya kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman auditor, juga bagi para mahasiswa. Ini bisa sebagai referensi pada saat teman-teman nanti terjun langsung di lapangan dan bekerja sebagai auditor yang nantinya ditugaskan untuk memeriksa kredit. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan tentu bagi teman-teman auditor, apa yang kami sampaikan ini hanya sebagai referensi, nanti akan terus berkembang sesuai dengan kondisi yang ada. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe di bawah ini sehingga teman-teman tidak ketinggalan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya yang lebih penting lagi untuk menambah pengetahuan kita sebagai auditor atau menambah referensi bagi teman-teman auditor yang telah berkecimpung di bidang pemeriksaan perkreditan. Saya kira cukup sekian. Sampai jumpa lagi di pembahasan pemeriksaan kredit, di mana pemeriksaan kredit ini adalah core-nya ya dalam audit kredit ini. Di dalam pemeriksaan kredit besok tentu akan memerlukan waktu yang cukup panjang oleh karena akan saya pecah menjadi dua agar pembahasannya bisa lebih detail dan bagi teman-teman juga tidak bosan, sehingga akan memudahkan teman-teman dalam memahami tentang bagaimana memeriksa kredit dari proses awal ya, dari proses pengajuan kredit, proposal kreditnya, kemudian monitoringnya, kemudian aspek legal, aspek dokumen dan lain sebagainya akan kita periksa satu persatu, sehingga nanti kita harapkan teman-teman mahasiswa dengan mengikuti pembahasan dari awal sampai akhir itu akan mampu melakukan pemeriksaan jika teman-teman langsung ditugaskan untuk memeriksa
file kredit yang ada di cabang atau di tempat teman-teman bekerja. Oke, saya kira itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi, semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menjaga kesehatan kita sehingga kita tetap berkarya di masa akan datang. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua.